Yang salah tuh ketika stuck nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu benar-benar, itu baru yang benar-benar salah. Iya, stuck nggak mau ngapa-ngapain, meratapi hidup, nggak mau berkembang, nggak mau eksplorasi, nggak mau melakukan upaya. Nah itu menurut aku sayang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Oke, teman-teman Banten Podcast mungkin sudah nggak asing lagi nih sama narasumber yang satu ini karena udah 4 kali berarti ini, 4 apa 5 ya? Ini keempat. 4 ya, ini keempat kalinya narasumber ini mengisi podcast tentang psikologi ini. Kita hadirkan Nadia Rida Rahmatunisa. Nat, apa kabar Nat? Halo Wen. Apa kabar Nat? Alhamdulillah baik. Mohon maaf lahir batin dulu ya. Karena emang barusan kita berlebaran ya, Idul Fitri. Lebaran juga nggak? Lebaran juga nggak? Lebaran kayaknya ya sih. Kan? Tapi mungkin awal-awal Idul Fitri mungkin masih kebawa puasa Nat. Jadi makan tuh agak males sebenarnya. Kenapa nggak puasa sekali ya? Syawal. Pengennya begitu, cuma apa ya? Karena aus mungkin ya. Hawanya kan sekarang kan panas banget ya. Panas banget kita kerasa. Bahkan puasa aja pas kemarin seminggu terakhir puasa itu panasnya luar biasa gitu. Sampai sekarang pun masih yang mungkin teman-teman podcast ngerasain juga di Serang Cilegon mungkin panas luar biasa. Itu Nat, ngerasain kan, ada juga ngerasain kan? Iya, gerah banget. Nggak hujan-hujan. Iya, padahal hujan juga sesekali. Sesekali, tapi tetap panas gitu. Panas banget. Nah, Nat, kalau kita kan sekarang mau ngebahas passion ya. Oke. Nah, passion orang itu kan macam-macam, beragam gitu kan, beragam. Dan bahkan kita di SMP atau SMA tuh sering tuh orang-orang motivator ngasih, temuin cari passion lu, cari passion lu. Kadang-kadang guru juga seperti itu gitu kan. Sebenarnya yang pengen ditanya ini Nat, sebenarnya passion itu apa sih Nat? Passion kalau misalkan kita terjemahkan dari bahasa Inggris gitu ya, itu tuh kayak nafsu, dorongan, gairah gitu. Jadi itu kalau misalkan bisa kita sederhanakan lagi gitu, emosi atau dorongan yang membuat kita bersemangat, motivasi untuk menemukan tujuan hidup. Nah, gairah ada itu mesti kita tumbuhkan kerja keras. Dengan kerja keras, dengan usaha. Tidak semata-mata kita ngerasa udah menemukan passion, ya udah leyeh-leyeh, nggak gitu juga. Kita tetap perlu ada kerja keras, perlu ada hal yang konsisten, latihan. Iya. Gitu. Itu passion. Berarti emang apa yang sering kita lakuin juga tuh yang kita sukain kan itu namanya passion kan ya. Betul, yang membuat kita bersemangat menjalani hidup gitu kan. Tapi kan gini Nat, sebenarnya Nadia ini passionnya apa sih? Kalau sejauh ini ya, sejauh ini kan yang Nadia rasain tuh. Kalau ibaratnya bisa dibilang menemukan passion itu adalah sebuah perjalanan sepanjang kehidupan gitu kan. Kalau sejauh ini aku perhatikan, aku refleksikan mungkin passion aku di storyteller, public speaker. Pokoknya dari dulu tuh aku lebih menyukai, mencintai kata-kata daripada angka-angka. Emang keciri banget sih. Gitu. Yang dimana ketika kata-kata itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi dia bisa membuat aku belajar, membuat orang lain belajar, menginspirasi, terinspirasi, menumbuhkan, saling menumbuhkan. Dan juga kalau misalkan dikaitkan dengan profesi yang sekarang ini lagi aku kejar itu menyembuhkan. Iya. Nah terus yang pengen gue tanyain lagi nih, passion itu kan yang kata Nadia tadi kan kita sukain kan. Sebenarnya cukup nggak sih Nat, passion itu hanya dengan kita suka aja gitu? Oh tidak, tentunya tidak. Bahkan kadang seseorang ketika sudah menemukan passionnya pun perlu terus dikembangkan, perlu terus diusahakan. Bahkan kadang nggak jarang juga dalam melakukan hal yang kita sukai, dalam menggeluti passion kita ngerasa kadang ada aja tantangannya, jenuh. Ya, betul. Adanya passion ini terus yang membuat emosi atau dorongan inilah yang akan membuat terus kita bergerak gitu, terlepas dari tantangan yang kita hadapi. Gitu sih. Itu Nat ya. Nah terus sebenarnya kan agak bingung nih Nat. Ada yang bilang hobi sama dengan passion. Sebenarnya
sama nggak sih Nat, antara hobi dan passion tuh sama nggak? Emang agak-agak mirip sih, tetapi kalau aku pribadi memaknai passion itu lebih dari sekedar hobi. Kadang hobi kan ya udah suatu hal yang membuat kita refreshing, senang gitu kan. Tetapi kalau passion itu lebih dalam lagi maknanya. Bisa mungkin passion itu bagian dari hobi gitu kan, tetapi maknanya lebih dalam lagi karena ketika kita melakukan itu kita tidak hanya menemukan rasa senang, tetapi kita kayak merasa hidup kita tuh lebih berarti, bermakna. Ya kadang-kadang kalau yang suka gitu. passion kadang-kadang kan lupa waktu juga kan Nat. Nyadar nggak sih? Ya betul. Itu, ya kadang itu sisi buruknya juga sih. Sisi buruknya juga kan. Jadi emang terlalu fokus jadi kadang-kadang lupa waktu dan lupa segala-galanya karena emang udah nyaman dengan yang dia lakuin. Ya, dan oleh karena itu tetap butuh self control gitu betul, sih. Betul. Nah berarti emang agak hampir mirip, cuma bedanya mungkin passion agak lebih mendalam lagi dari mendalam lagi sih maknanya. Karena emang barusan semalam gue ngobrol. Jadi semalam atau kemarin? Kemarin malam lah. Kemarin malam gue ngobrol ngadirin narasumber teman gue SMP dulu namanya Afrizal Faza gitu kan. Dia seorang dokter. Hai, salam kenal. Pak dokter ya. Dia seorang dokter gitu kan. Juga mempunyai hobi yang kalau menurut gue nih asing banget dan awam menurut gue, kayak unik ya, unik lah, jarang ada orang yang gitu. Yang pertama yang gue tahu dia suka sama Vespa klasik, Vespa klasik yang bener-bener yang emang wah lah gitu kan, klasik. Yang kedua dia suka sama kontes burung dara atau merpati. Nah mungkin karena hobinya itu, tapi hobinya yang gue angkat kemarin tentang merpati dia gitu, yang dimana dia juaraan mulu tuh merpati itu. Jadi mungkin kalau dari hobi itu bisa jadi bisa jadi passion juga, bener nggak Nat? Iya betul. Karena menghasilkan Nat dari situ Nat. Iya betul sih, bisa jadi, bisa itu. Mungkin juga termasuk orang yang passionate ya, passionate dalam artian ketika dia menyukai sesuatu, dia benar-benar menggulutinya sampai akhirnya menghasilkan, sampai akhirnya memberikan kebahagiaan seperti itu sih. Ya karena emang kalau dilihat hobi dia kan luar biasa gitu kan, dan dari segi perawatan burungnya juga kan ya. Jadi emang wah banget gitu, bisa jadi dari hobi juga bisa menghasilkan uang gitu, bisa jadikan passion dia gitu. Dia nyaman banget dengan hal itu meskipun dia dokter gitu kan. Jadi dokter tuh cuma sampingan gitu ya. Mungkin dokter sampingan mungkin. Karena hadiahnya tuh kadang-kadang dia dapat mobil gitu Nat. Burung dara itu. Dan gue juga baru tahu kalau hadiahnya tuh sebesar itu gitu. Nah Nat, sebenarnya penting gak sih Nat kita ini, setiap manusia yang hidup itu memiliki passion Nat? Penting sih, penting menurut aku tuh cukup penting karena dengan kita memiliki passion, dengan kita mengetahui passion, kita akan menjadi semangat. Lebih bergairah, lebih termotivasi untuk menjalani hari-hari, nggak yang cuma sekedar beraktivitas kayak robot lah gitu lah. Nah, gue juga sepakat sih Nat tentang yang lu bilang tadi kan. Kalau setiap manusia harus punya passion, tapi yang nggak gue suka dari passion itu ya yang bilang tadi, dia terlalu fokus gitu sampai lupa waktu, jadi dia nggak bisa kembangin diri dia gitu, jadi dia terlalu muter situ aja, bahkan itu mungkin bisa membunuh dia ya nggak sih Nat? Bisa ngebunuh karir dia kalau misalkan gitu terus? Tergantung sih ya? Sebenarnya sampai sejauh mana dia sampai lupa waktunya, sampai sejauh mana, sampai mengabaikan hal-hal komponen penting dalam hidup juga yang sejauh mana sih gitu. Tapi emang kalau udah edik ya kita juga butuh rem, kayak ibaratnya game, orang main game. Walaupun kadang ada yang bilang, oh main game itu berpenghasilan, tetapi kalau kecanduan, segala macam, ya itu juga nggak baik sih. Segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Nah, kalau misalkan orang nggak punya passion, Nat, gimana tuh? Temukan passion ya, belajarlah menemukan passion. Jadi ini sih yang selalu aku jadi ingat sebuah teori gitu. Teori perkembangan namanya teori identitas Marcia, yang biasanya yang menjelaskan tentang teori identitas, di mana ada 4 komponen. Apa aja tuh? Ada 4 komponen. Ini kita mulai bicara teoritis ya. Ada identity diffusion, kebingungan identitas. Nah, di dalam teori ini ada 2 komponen yang mesti kita penuhi, yaitu adanya krisis,
yang membuat orang ketika mengalami krisis itu jadi bereksplorasi dan komitmen memilih gitu. Kalau orang yang mengalami krisis identitas atau kebingungan identitas, dia itu nggak pernah bereksplorasi, nyoba hal baru, kan karena kan kita sekarang banyak banget ya hal yang bisa kita eksplor. Dia tidak pernah bereksplorasi dan dia juga tidak memilih mau yang mana. Jadi akhirnya dia mengalami kebingungan identitas. Gini sebenarnya yang akhirnya mengalami krisis kayak apa sih hidup gue di sini? Apa sih hobi gue yang akan bertanya-tanya gitu kan. Bahkan mungkin seperti robot kan hanya menjalani hari. Gitu kan. Ya udah jalanin aja gitu kan. Gitu. Tapi dia nggak ada gairah gitu di situ. Kan itu kayak gimana sih ketika ibaratnya orang makan tapi nggak nafsu, nggak ada nafsu kan kayak nggak nikmat gitu. Nah itu seperti itu sih contohnya. Terus ada juga moratorium. Moratorium ini fase dimana seseorang itu dia baru bereksplorasi, explore aja terus gitu kan. Tetapi dia belum memilih, belum memiliki komitmen mau mendalami yang mana, mau memilih yang mana gitu. Ada juga foreclosure. Foreclosure itu dimana dia tuh nggak bereksplorasi. Dia nggak nyoba kegiatan A, B, C, hobi A, B, C atau gitu kan. Tetapi dia tuh udah memilih. Ya udah menggeluti ini aja, milih bidang ini aja. Nah, biasanya foreclosure itu terjadi pada anak-anak yang dipilihkan oleh orang tua. Jadi udah paksaan. Maksudnya ya entah itu paksaan, entah itu tanpa paksaan anaknya nurut aja gitu. Jadi dia tuh nggak mengalami eksplorasi, akhirnya langsung memilih aja. Nah sebenarnya yang terakhir itu ada identity achievement, gitu, pencapaian identitas, di mana seseorang itu sudah bereksplorasi, memilih kegiatan, dia mencoba hal-hal dan akhirnya dia menemukan aku di antara semua hal yang aku geluti ini aku suka yang ini, aku merasa hidup ketika melakukan ini tujuan hidup aku jadikan profesi dan menekuni hal tersebut. Dan akhirnya dia tuh menjadikan itu sebagai identitasnya, personal brandingnya, seperti itu sih. Gue sepakat apa yang lo bilang tadi, Nat, karena gue passion gue kan dagang, gue lebih suka dagang, lebih suka usaha gitu. Usaha. Lah, gue sekarang terjun di media yang notabene itu bukan passion gue sama sekali itu kan, awalnya bukan passion gue karena ya gue nggak ada minat di sini sebenarnya gitu, tapi karena gue melakukan itu sehari-hari dan akhirnya jadi kebiasaan dan gue akhirnya suka itu gitu, dan akhirnya gue menikmati apa yang gue lakuin sekarang gitu kan. Tapi gue nggak meninggalkan passion gue yang lama, bisa berusaha dan dagang itu. Emang sih kadang pemilihan kata passion itu suatu hal yang tricky ya. Kadang ada orang yang seperti tadi mungkin yang tahap moratorium, dia tuh terus mencari passionnya, tapi ketika dia nyoba ini, kok aku ngerasa nggak ada yang cocok, nggak ada yang bukan passion, kok nggak ada yang aku bikin excited. Jadi akhirnya seorang itu merasa powerless, merasa nggak berharga. Ya kembali lagi, kadang passion itu pun tidak lepas daripada pemilihan tadi, eksplorasi itu tadi, tapi ada yang dipilih dan dilakukan secara tanggung jawab. Nah di sini keputusan Wendy itu udah tepat ya, mencoba bereksplorasi kan, nyoba hal baru, walaupun mungkin rasanya kok nggak nyaman, butuh adaptasi itu suatu hal yang wajar. Dan menurut aku manusia adalah seorang pembelajar. Yang penting kita mau belajar, kita mau berkomitmen, mau bertanggung jawab sih itu yang penting. Tanggung jawab adalah sesuatu hal yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Ketika udah dia berkecimpung, dia berani untuk keluar dari zona nyaman, bertanggung jawab terhadap pilihannya, ya akhirnya kembali dari aktivitas itu dia udah menemukan ini ternyata menyenangkan loh gitu. Jangan-jangan waktu dulu tuh bukannya nggak suka, bukannya ngerasa nggak passion, hanya karena belum mencoba. Memang kadang-kadang kan orang takut ya, banyak tekanan atau apa gitu kan dari pekerjaannya. Mungkin orang-orang berpikir seperti itu. Padahal kalau kita ngejalanin setidaknya mungkin untuk di awal-awal benar kata Nadia tadi susah, sulit gitu. Kadang-kadang ini apaan sih gitu. Tapi ketika kita terjun langsung untuk karena udah sering melakukan itu, jadi gue enjoy gitu. Sekarang enjoy banget gitu. Iya sih, kelihatan banget bedanya yang dulu pertama kali kita podcast nggak bisa tidur malamnya, podcast pertama kedua nggak bisa tidur, galau-galau. Deg-degan ya. Iya, terus pemanasannya lama banget gitu kan ya. Sampai sekarang kita udah bisa lebih santai gitu. Betul. Bahkan
Aku tuh bikin materinya ini, cuman biasanya tuh aku tuh yang lama banget searching galaunya ini segala macam. Ya tadi tuh aku cuman ini, cuman bentar doang. Iya, betul. Mencari materi-materi. Jadi emang untuk teman-teman yang mungkin susah nanti untuk nyari passionnya, lakuin aja dulu yang lu bisa sekarang. Explore aja nanti lu bakal nemuin sendiri passion lu di mana gitu. Ya nanti beneran ada sepakat ya. Gimana caranya kita tahu apa yang kita suka kalau kita nggak eksplorasi, kalau kita nggak nyoba, nggak mau terjun langsung sepakat gitu. Itu. Nah, Nat, terus kita misalkan gue udah punya passion nih. Ya. Gimana sih Nat cara gue atau kita ini udah punya passionnya mengembangkan passion itu, Nat? Dengan terus belajar sih, dengan terus belajar, level-level tantangannya dikembangkan, diubah, ditambah atau enggak seiring mengikuti perkembangan zaman. Kayak misalkan aku bisa berbicara mungkin kesukaan aku dengan kata-kata, storyteller, public speaker. Itu tuh karena dari kecil aku masih ingat banget waktu kelas 1 SD udah disuruh terjun tampil lomba puisi. Terus SMP masih SD juga lomba bercerita itu masih bahasa Indonesia. SMA udah mulai lagi pakai bahasa yang lain, bahasa Inggris. SMP radio ya tetap aja sebenarnya tapi kalau misalkan kita tarik lainnya ya sama-sama cerita tapi dengan media-media yang berbeda. Bahkan mungkin sekarang kalau misalkan dengan profesi aku udah menemukan lagi nih kata-kata yang nggak cuma sekedar kata-kata, yang nggak cuma entertain, yang nggak cuma sebagai dulu aku menjadikan sebagai sarana refreshing, tetapi udah ada tujuan hidup tambah lagi kayak menyembuhkan. Ya kembali lagi sih kita tambahkan ibarat seiring berjalannya waktu kita akan menambahkan value-value yang membuat passion itu membuat kita semakin hidup. Sepakat. Gitu. Betul. Berarti itu nanti cara kita untuk mengembangkan passion kita itu sendiri. Karena bahkan aku pernah baca seseorang itu dikatakan expert ketika dia sudah melakukan itu kurang lebih 10.000 jam. 10.000 jam. Ya, berarti sama aja kayak pilot mungkin ya 10.000 jam penerbangan gitu kan. Iya, bisa karena kan ya tetap diulang, kita tetap butuh konsisten untuk terus diasah. Konsisten dan emang sabar Nat ya. Karena kan kadang-kadang kan ya di tengah-tengah kadang-kadang bosan atau jenuh itu kan. Bosan jenuh ada, apalagi kalau misalkan kita butuh investasi lebih gitu kan. Karena ya tidak dipungkiri walaupun senang berbicara nih segala macam dari kecil tetap aja masih ikut pelatihannya. Kadang-kadang juga di depan orang ngomong juga kadang-kadang suka grogi juga masih kan. Ada grogi masih tetap aja sih sama kok. Mungkin sekarang masih Nat ya. Masih sedikit lah ya. Tapi ya sudah mulai menikmati, sudah tahu trik-triknya gitu. Oke, Nat. Ya pengen gue tanya lagi nih Nat. Mungkin gue misalkan gue udah punya passion nih, gue suka banget sama passion itu dan ini emang jati diri gue banget gitu. Tapi kadang-kadang ada orang atau temen atau orang tua itu menentang dengan passion gue itu gue harus ngelakuin apa Nat? Oke, ini juga suatu aku juga pernah mengalami fase-fase ini di mana ketika dulu aku memilih untuk aku pengen kuliah di psikologi. Terus mamaku ya mungkin dengan orang tua pun juga punya persepsi, punya pengalaman, punya pandangan tersendiri ya terhadap psikologi. Kata mamaku, Nadia, kamu yakin mau psikologi? Psikologi itu susah. Teman-teman mama dulu lulusnya 7 tahun gitu kan. Karena dulu itu psikologi itu lama, tetapi udah langsung jadi profesi psikolog. Kalau sekarang kan harus sekolah lagi gitu kan. Terus tambah kamu kan anak IPA. Kenapa IPS tuh lebih cenderungnya anak-anak IPS lebih segala masuk lah psikologi gitu karena sosial. Tapi aku bersyukurnya ketika itu aku menangkapnya orang tua itu bukan benar-benar 100% menentang, tetapi hanya khawatir anaknya gagal, hanya khawatir anaknya kalau nggak kecapai dia bakal down. Sampai akhirnya aku membuktikan dengan aku belajar IPS terus ikut tryout. Ingat banget waktu itu tryout sekolah di MAN gitu loh. Orang-orang milih IPA, aku milih tryout IPS dan ternyata nilai tryout aku itu yang IPS itu jauh lebih tinggi daripada anak IPS sendiri. Iya, anak IPS sendiri dan dibanding dulu waktu aku sama berkali-kali nyoba tryout IPA dan akhirnya ketika aku menyerahkan, "Mah, ini hasil tryout dapat hadiah" gitu kan. Terus akhirnya mama aku tuh mengucapkan kata, "Mama yakin kamu bisa
masuk psikologi tetapi masih belum tahu nih univnya di mana, ya udah kejar. Seperti itu. Terkadang jadi orang tua itu hanya butuh diskusi, hanya butuh pembuktian kita, butuh bukti kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan kembali lagi bertanggung jawab terhadap keputusan kita. Gitu. Wah, sih. Wah, luar biasa Nat. Itu sebagai mungkin untuk motivasi teman-teman juga Nat ya. Jadi jangan mudah menyerah juga Nat. Iya, maksudnya ya tetap juga dengan sambil sembari lagi juga kita pertimbangkan gitu. Cari titik temunya, titik tengahnya. Apalagi kalau misalkan itu kan kalau waktu SMA, kalau sekarang ini mungkin sempet tuh PNS, terkait PNS. Orang tua, saudara menganggap orang tua ingin Nadia PNS atau Nadia yang ingin PNS nih? Lebih ke saudara atau enggak saudara-saudara gitu. Saudara kan. Nadia ingin Nadia jadi PNS. Kita coba aja PNS, coba kesempatan yang ada. Waktu itu aku tuh kayak pengennya aku bukan PNS, tapi pengennya aku tuh sekolah lanjut gitu. Jadi kan walaupun di PNS tuh kan ada ya bisa PNS dulu, tapi aku mikir itu jenjang, itu prosesnya akan lebih lama lagi. Karena jadi mungkin dari segi waktu juga terbagi kan ya. Iya kan PNS tuh seleksinya baru bisa di lulus tahun depan, harus kerja ini dulu baru udah bisa tugas belajar kalaupun mau lanjut. Akhirnya aku cari alternatif lain, cara nggak ikut tapi aku coba daftar beasiswa atau apa yang menunjukkan aku punya jalan aku sendiri untuk mencapai tujuan gitu. Atau juga kembali lagi dulu kayak ya pertentangan itu juga ada sih, tapi kembali lagi diskusikan sih, diskusikan dan buktikan. Luar biasa. Nah Nat, masuk lagi nih Nat. Yang namanya passion ini kan pasti nggak jauh nih Nat ya. Nggak jauh dari kebutuhan hidup. Sepakat nggak Nat? Ya, betul. Sepakat ya? Sepakat. Ini karena penting banget nih Nat. Karena kadang-kadang orang kan ya begitulah. Kadang-kadang passionnya nggak sesuai kebutuhan hidup dia gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk menyambung hidup nih Nat. Ya, untuk menyambung hidup, apakah harus sesuai passion? Apa emang harus sesuai kebutuhan hidup dia? Ini pertanyaan, ini mungkin kegalauan yang banyak dialami, apalagi umur segi kita ya. Karena gue juga sama gitu ngelakuin itu, bingung di situ, galau. Karena ya hidup ya kita kalau dulu masih bisa idealis, sekarang udah mulai realistis, dicari-cari sih. Sebenarnya yang paling itu bukan suatu pilihan yang harus dikotak-kotakan, kamu harus milih A atau milih B. Coba cari titik tengahnya di mana kayak bisa nggak sih dari passion ini kamu terus meningkatkan diri sehingga menjadi profesi yang akhirnya bisa menjadi profesi yang akhirnya kamu bisa mendapat pendapatan yang sesuai kamu butuhkan. Jika belum bisa, ada juga orang-orang kadang untuk mencapai suatu tujuan atau mencapai keinginan kita tuh jalannya muter dulu. Kayak eksplorasi tadi kan. Iya, muter dulu. Jadi ibaratnya mungkin untuk saat ini kebutuhan hidup saya menuntut saya untuk melakukan pekerjaan X yang sebenarnya belum benar-benar saya sukai, tetapi dari segi benefit ya udah dijalanin dulu sampai akhirnya ada di titik yang kebutuhan hidup sudah terpenuhi ini segala macam, saya bisa menggeluti hal yang saya sukai. Seperti itu. Kayak dulu mungkin kalau misalkan case aku harus masuk IPA dulu, bertahan di IPA. Pada akhirnya ke psikologi harus muter dulu, itu kan jalannya muter banget kan. Nah, hal seperti itu sih. Karena emang ya tidak dipungkiri ya, hidup itu tidak selalu berjalan mulus. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, apa dan siapa yang kita inginkan, terlepas dari bagaimana cara kita mengusahakannya sih. Yang penting ketika kita mengerjakan sesuatu, misalkan in case gitu kan, kita belum bisa mendapatkan pekerjaan yang menurut kita sesuai dengan passion kita. Ya udah kayak kamu sendiri sih. Coba aja terjun, temukan maknanya, nikmati. Ya siapa tahu ternyata passion kamu sebenarnya kamu lebih passionate di bidang itu. Betul, kan who knows gitu. Betul. Sepakat Nat. Gue sepakat banget karena yang gue rasain juga begitu gitu kan. Nah Nat, misalkan lagi kita berandai-andai lagi Nat. Misalkan kita sebut aja si X misalkan ya. Dia kerja di perusahaan yang besar dengan gaji yang bahkan bisa sampai 10 juta atau sampai bahkan 20 juta. Tapi itu bukan passion dia, Nat. Tapi itu bukan passion dia. Passion dia itu misalkan ke speaker kayak Nadia lah, misalnya public speaker gitu kan, terus penulis atau dia pemain sepak bola atau apa gitu kan, banyak lah passion itu. Nah, dia lebih nyaman di situ, tapi dia merasa kurang nyaman di pekerjaan yang dia geluti sekarang, meskipun gajinya besar. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Nat ke psikologi seseorang itu Nat?
bisa berpengaruh, entah itu menjadikan kalau misal dia lebih resilience, lebih tangguh lagi gitu, dalam artian oke, gue garap kerjaan ini dengan bertanggung jawab, dengan memenuhi kebutuhan hidup, terus passion itu tetap gue laksanakan, mungkin kadarnya berubah gitu kan. Ataupun ya itu hidup kan pilihan ya, dia menjalani pekerjaan tapi dengan terpuruk kan, itu kan ya udah gitu kan. Ya kembali lagi sih tadi seperti aku bilang, hidup tuh kadang tidak berjalan semulus seperti yang kita inginkan, tapi tanggung jawab, komitmen, resiliensi, kemauan untuk terus belajar, terus mencoba untuk memaknai hidup, beradaptasi, itu adalah life skill yang harus kita tumbuhkan. Betul. Dalam sehari-hari itu sih. Nah, luar kembali biasa. lagi sih, ya mau kamu ngambil keputusan A atau B itu ada konsekuensinya. Nah, mana nih konsekuensi yang siap ditanggung? Ya. Berarti emang kita harus siap ya nanti antara dua pilihan itu mana yang mau diambil kan. Pasti ada ya yang tadi Nanda bilang, ada konsekuensinya yang harus kita tanggung gitu kan. Nah, Nat, terakhir nih Nat yang pengen gue tanyain. Kalau misalnya Nadia nih disuruh memilih ngikutin passion atau ngikutin kebutuhan hidup? So far, kalau untuk sekarang ya, saat ini aku masih ngikutin passion aku, sembari kebutuhan hidup tetap aku upayakan gimana caranya dari passion ini bisa memenuhi kebutuhan hidup. Oh gitu ya? Iya, dengan bertingkat gitu kan. Emang kalau misalkan aku jadi ingat teori Ikigai. Apa tuh Ikigai itu? Udah belum pernah dengar ya? Ikigai itu apa sih, dikeluarkan teorinya orang Jepang, bagaimana ibaratnya gimana sih seorang itu menemukan tujuan hidup, makna hidup, kebahagiaan hidup dari Ikigai itu. Nah, passion itu merupakan salah satu komponen dari Ikigai, tapi masih ada komponen-komponen lainnya selain passion yang harus mesti dipenuhi agar kita menemukan Ikigai, kebahagiaan hidup itu. Di antaranya misi, vocation, dan juga passion, mission, vocation, satu lagi aku lupa. Aduh, pokoknya ada 4 gitu kan. Dimana passion aja tuh nggak cukup. Terus masih harus ada hal lain yang kayak apa sih misi hidup? Apa sih yang dunia butuhkan? Oh, yang satu lagi tadi profession. Oh, profesi. Iya, profesi ya. Profesi gitu. Nah, kalau bisa ketika misalkan keempat semuanya bisa, komponen ini bisa terpenuhi, nah itulah seorang akan menemukan ikigainya. Gitu. Jadi gimana caranya kita menemukan suatu gimana passion kita sambungkan dengan mission. Mission itu, komponen dari mission itu apa yang dunia butuhkan, apa yang sekiranya kamu dibayar, dan di dalam profesi digabungkan, semuanya digabungkan itu. Itu Nat ya, luar biasa. Gue juga sepakat Nat dengan yang lo bilang tadi gitu kan, bahwasannya kalau gue juga hampir sama kayak lu sih. Jadi untuk sekarang gue memilih passion gue karena gue belum punya tanggungan gitu kan ya. Gue belum nggak ada, alhamdulillah nggak punya cicilan. Jadi gue mungkin sekarang untuk memilih untuk passion gue. Tapi kemungkinan kalau misalnya nanti gue punya keluarga, mungkin gue memikirkan kebutuhan hidup. Tapi gue berpikir lagi Nat, yang lo bilang tadi bener tuh. Gue lebih suka passion gue ini untuk memenuhi kebutuhan hidup gue. Gitu. Gimana caranya ya? Gimana caranya passion gue ini bisa menghidupi kebutuhan gue? Misal juga dengan menambahkan keran penghasilan, nggak cuma satu, gitu kan? Sepakat kalau itu. Nah itu maksudnya gue ngambil dari kata-kata lu tadi itulah gitu kan. Nah Nat, gue juga pernah bilang ke teman-teman gue, sering gue bilang teman-teman gue, nanya, gue pengen dapat kerjaan, gue bingung passion gue apa, dan gue jawab begini, apapun pekerjaan lu, apapun yang lu sukain, lu kerjain aja dulu sekarang gitu kan, lu eksplorasi dulu, misalkan lu sukain profesi lu, apapun profesi lu sekarang, kerjaan lu sekarang, karena dari profesi itu atau pekerjaan itu lu bisa hidup gitu, lu bisa hidup gitu kan, mungkin nanti misalkan nih, lu kerja nggak sesuai passion lu bisa nabung dulu tuh. Lu bisa nabung dulu. Nanti kalau misalkan lu udah siap, benar-benar siap untuk jalan ke passion lu, lalu lu punya pegangan itu. Gimana Nat, menurut lu Nat? Ya, bener kata-kata gue bener gak?
Ya bisa. Maksudnya betul kayak ibaratnya kembali lagi gitu kan ya, hidup mana kira-kira mana nih yang di depan kita yang bisa kita lalui dulu, yang kita lakukan sebaik-baiknya gitu. Untuk kita bertahan hidup gitu kan. Bener ya. Nggak salah juga. Nggak salah ya. Yang salah tuh ketika stuck nggak mau ngapa-ngapain. Itu benar-benar, itu baru yang benar-benar salah. Iya, stuck nggak mau ngapa-ngapain, meratapi hidup, nggak mau berkembang, nggak mau eksplorasi, nggak mau melakukan upaya. Nah itu menurut aku sayang waktunya. Nat, bisa nggak Nat terakhir Nat kasih kata-kata untuk penonton Banten Podcast Nat? Oke, kata-katanya sangat singkat, padat dan jelas. Do what you love and love what you do. Apa itu artinya? Kerjakanlah hal-hal yang kamu sukai dan sukailah hal-hal yang saat ini sedang kamu kerjakan. Itu saja. Oke, Nat, thank you banget nih udah mau datang untuk yang keempat kalinya di studio Banten Podcast yang mungkin sekarang agak sedikit berbeda Nat. Iya, lebih cerah ya. Thank you banget Nat udah mau datang dan menginspirasi teman-teman, bahkan gua juga. Kita bahkan kayak ya kita di sini sharing aja Nat ya gitu. Iya. Thank you banget udah mau sharing sama gua. Mungkin nanti kita akan ngebahas tema-tema lain Nat ya. Oke, boleh. Thank you Nat ya. Oke. Kita saling berbagi ya. Benar. Oke, teman-teman Banten Podcast, sekian bincang-bincang gua sama Nadia Rida Rahmatunisa. Sampai bertemu lagi di tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.